Part 10, Pesta. Saya kecewa sepanjang sore dan keesokan paginya. Rina masih tidak membalas pesanku. Mila harus pergi bekerja selama sehari, tetapi sebelum dia pergi, dia memberiku sepatu hak stiletto hitam elegan berukuran 10 cm yang menurutku akan kupakai di pesta malam ini. Saya seharusnya berlatih berjalan di dalamnya, tetapi saya tidak menyukainya. Sebenarnya aku tidak merasa ingin berdandan seperti perempuan lagi. Saya menghapus cat kuku dari kuku saya, mengenakan pakaian pria saya dan mulai menonton TV. Sebenarnya sangat menyenangkan menjadi seorang pria lagi. Saya tidak perlu memikirkan bagaimana saya duduk dan apakah saya terlihat baik. Aku hanya bersantai di depan TV. Alangkah baiknya jika saya tidak perlu memikirkan Rina sepanjang waktu. Saya menonton acara TV tentang politik dan Pilpres 2024, tetapi setiap beberapa menit saya kembali memikirkan tentang dia. Ya Tuhan, dia sangat cantik. Aku akan melakukan apapun untuk bisa bersamanya. Aku belum pernah merasakan hal itu pada gadis manapun sebelumnya. Apakah itu cinta? Cinta sejati? Saya harus melakukan sesuatu. Tapi apa yang bisa saya lakukan jika dia tidak membalas SMS saya? Satu-satunya cara saya melihat bahwa saya bisa bertemu dengannya adalah pesta. Tentu saja jika dia muncul, dia mungkin tidak akan. Tapi jika ini satu-satunya kesempatanku, aku harus mengambilnya. Aku ingin mengatakan kepadanya bahwa aku laki-laki, tetapi jika aku tidak mempunyai kesempatan untuk menjelaskannya sendiri, ini akan menjadi sangat salah. Aku harus tetap tampil sebagai seorang gadis, dan malam ini aku harus tampil sempurna. Aku harus terlihat sangat cantik sehingga dia tidak akan menolakku meskipun aku perempuan. Saya harus tampil sempurna. Lalu saya mendapat ide. Aku bangun dari TV dan mengenakan gaun hitam cantik yang kubeli di mall. Saya tampak hebat memakainya, tapi tidak sempurna. Saya telah merias wajah dengan halus tetapi tidak ingin melakukan terlalu banyak upaya hanya untuk beberapa menit saja. Aku sudah memakai sepatu hak tinggi yang diberikan Mila padaku, mengambil dompet, memastikan aku membawa kartu kredit, lalu keluar. Berjalan dengan sepatu seperti itu jauh lebih sulit daripada kemarin, tapi saya harus membiasakannya sebelum pesta. Sambil berjalan aku bertanya-tanya apakah aku benar-benar membuat pilihan yang tepat, tapi Reni sangat berharga. Aku berjalan melewati pintu tempat tujuanku. Selamat datang di salon kecantikan Cheryl, ada yang bisa saya bantu, kata ahli kecantikan itu. Hai. Saya ragu-ragu sejenak. Saya mengadakan pesta malam ini dan ingin tampil sebaik mungkin. Oh, begitu, seseorang yang spesial akan menghadiri pesta ini, kurasa. Dia mengatakan itu dengan senyum lebar di wajahnya. Ya, kuharap begitu. Jangan khawatir sayang, kamu terlihat cantik alami dan dengan bantuan kami kamu akan terlihat sangat menakjubkan sehingga tidak ada laki-laki yang bisa menolak pesonamu. Aku membuat sedikit muram pada komentar terakhir itu dan kurasa ahli kecantikan itu melihatnya karena dia menambahkan dengan cepat, atau seorang gadis. Bagaimana kalau kita memulainya? Aku akhirnya berkata untuk mengakhiri keheningan yang tidak nyaman ini. Benar, tentu saja, agar gaun yang kamu kenakan ini terlihat sangat bagus. Apakah itu yang ingin kamu kenakan di pestanya dan sepatunya? Oke, bagus, itu akan memudahkan menemukan sesuatu yang cocok.
Prosesnya segera dimulai. Pertama-tama aku harus menanggalkan baju dan sepatuku dan mengenakan jubah. Setelah itu saya melakukan banyak prosedur yang membuat saya lebih cantik. Beberapa masker wajah untuk kulit saya lalu vaksin kaki saya. Saya tidak tahu bagaimana itu mungkin, tetapi kaki saya terasa lebih halus dibandingkan setelah bercukur dengan pisau cukur. Lalu aku mendapat mani pedis. Ahli kecantikan mengecat kuku saya sedemikian rupa sehingga warna dasar kukunya hitam tetapi dengan mulus berubah menjadi warna ceri gelap di bagian atas. Saya sangat menyukai efek itu dan pasti akan cocok dengan gaun yang berwarna hitam dan memiliki buah ceri di sampingnya. Setelah itu dia mulai mencabut alisku. Untuk sesaat aku ingin memberitahunya untuk berhenti karena itu akan permanen, tapi kemudian aku berpikir, yah, sial. Mereka akan tumbuh kembali. Setelah itu aku memakai kembali gaunku dan ahli kecantikan mulai menata rambutku. Butuh beberapa waktu, tapi itu sepadan. Dia membuat sebagian darinya menjadi kepang lucu yang melingkari kepalaku dan sisanya dia tarik ke belakang dan digulung. Dia menambahkan beberapa jepit rambut dengan bunga putih yang serasi dengan rantai bunga aster di sepanjang garis leher kekasih dan saku samping gaunku. Ahli kecantikan ini hebat sekali, pikirku sambil melihat ke cermin. Dia mulai merias wajahku. Dia melakukan lebih banyak langkah daripada saya atau bahkan Mila. Setelah beberapa waktu dia akhirnya selesai. Saya melihat ke cermin dan tercengang. Aku terlihat sangat cantik dengan bulu mata panjang dan softline mata baruku. Alis saya tipis dan simetris. Saya tidak percaya bahwa gadis cantik ini sebenarnya adalah saya. Jadi, bagaimana kamu menyukai efeknya? Tanya ahli kecantikan. Aku menyukainya. Terima kasih. Sama-sama, katanya sambil tersenyum, mengatakan kamu bisa tampil lebih baik lagi, dengan beberapa anting tapi kulihat telingamu belum ditindik. Mungkin Anda ingin saya menindiknya? Oh, entahlah. Ini sepertinya permanen. Apakah saya bisa menyembunyikannya ketika saya kembali ke rumah? Percayalah sayang, gadis seusiamu harus ditindik telinganya. Saya ragu-ragu untuk beberapa saat. Tapi kemudian aku ingat bahwa Mila memiliki anting-anting emas bagus yang akan cocok dengan seluruh pakaianku dengan sempurna dan berkata pada diriku sendiri mantra baruku sekali lagi, yah, sial. Oke, ayo kita lakukan. Ahli kecantikan itu menusuk telingaku dan aku bersiap untuk kembali ke tempat Mila. Tagihan untuk salon itu tidak murah, tapi sepadan dengan setiap sennya. Ketika saya sedang berjalan di jalan, hampir semua orang melihat ke arah saya. Saya merasa sangat cantik dan bangga dengan penampilan baru saya. Kemudian, suatu saat saya pergi ke samping toko yang memajang beberapa stoking bagus. Ada satu yang menarik perhatianku. Itu adalah stoking hitam tipis dengan pola bunga halus di sisinya. Mereka terlihat sangat seksi. Dan saya tahu mereka akan tampak hebat dengan pakaian saya, jadi saya membelinya tanpa ragu-ragu.
Setelah itu aku langsung menuju ke tempat Mila. Ketika saya masuk, Mila ada di kamar mandi. Dia berteriak dan membanting pintu. "Hai Ayu, saya sedang bersiap-siap untuk pesta. Kamu harus melakukannya agar kita tidak terlambat." "Oh, jangan khawatir Mila, aku hampir siap." "Oh oke." Hanya ada beberapa hal lagi yang perlu saya sempurnakan. Pertama, saya sudah memakai stocking yang saya beli. Mereka terasa nyaman di kaki saya dan terlihat lebih baik. Lalu aku pergi ke kotak perhiasan Mila dan mencari anting-antingnya. Aku menemukannya, anting-anting emas murni yang menjuntai panjang. Ketika saya memasangnya di telinga saya, rasanya luar biasa. Saya menyukai cara mereka menjuntai setiap kali saya menoleh. Saya perhatikan bahwa itu sebenarnya adalah bagian dari set. Saya juga menemukan gelang, kalung, dan cincin yang sangat lucu, semuanya terbuat dari emas murni. Pakaianku akhirnya selesai. Aku sudah memakai sepatu dan berdiri di depan cermin. Aku sempurna. Pada saat itu, Mila keluar dari kamar mandi. Dia sepertinya juga siap untuk pesta. Dia mengenakan gaun pensil selutut berwarna merah yang bagus. Dia tampak hebat tetapi dia jelas tidak berusaha sekeras saya. Dia menatapku selama beberapa detik tanpa sepatah kata pun dengan rahang terbuka lebar. Dia menatapku selama beberapa detik tanpa sepatah kata pun dengan rahang terbuka lebar. "Ya Tuhan, Ayu, kamu terlihat cantik sekali." Saya tidak percaya. "Bagaimana Anda bisa terlihat begitu anggun?" Dia mendekat, wajahnya muram aneh. "Apakah itu cemburu? Tunggu, apakah kamu menindik telingamu?" "Oh, baiklah, aku. Apa yang kamu katakan sebelumnya?" "Saya tidak ingin mencukur bulu kaki saya karena itu terlalu permanen. Saya rasa itu tidak menjadi masalah lagi," dia berkata dengan marah. Dengan baik. "Aku tidak percaya. Suatu hari Anda ingin segera kembali menjadi anak laki-laki dan sekarang Anda hanya ingin menjadi ratu pesta," dia berteriak. Aku merasakan air mata mulai masuk ke mataku. Saya kira Mila melihatnya karena dia menjadi tenang dan berkata, "Ya Tuhan, maafkan aku Ayu. Aku sangat menyesal." Dia memelukku. "Aku tidak bermaksud begitu. Hanya saja, kamu terlihat sangat cantik dan hebat. Sungguh luar biasa. Anda tahu, menurut saya Anda harus menjadi perempuan sepanjang waktu. Itu sangat cocok denganmu. Kamu terlihat jauh lebih baik dan kamu tampak sangat bahagia. Bagiku akan baik-baik saja jika kamu memutuskan untuk menjadi seorang gadis selamanya. Sejujurnya, kata-katanya terngiang di telingaku. Menjadi gadis selamanya. Aku tidak ingin menjadi perempuan selamanya, kataku sambil mengendus sedikit. Aku suka menjadi perempuan tapi aku juga suka menjadi laki-laki. Tidak apa-apa juga sayang, katanya sambil membelai rambutku. Kamu bisa menjadi laki-laki kapanpun kamu mau dan kamu bisa menjadi perempuan kapanpun kamu mau. Aku akan selalu mendukungmu. Ingat itu. Terima kasih. Oke, sekarang berhentilah menangis atau riasanmu akan rusak, katanya sambil tersenyum. Aku pun tersenyum.
Pernyataannya membuatku merasa sangat dicintai. Sungguh luar biasa sehingga saya selalu dapat mengandalkannya. Setelah beberapa saat saya bersorak dan kami siap untuk pergi ke pesta. Kami berdua memeriksa diri di cermin, mengambil dompet kami dan keluar. Tempat Mirna berjarak beberapa mil, jadi kami naik taksi ke sana. Dia tinggal di rumah yang cukup besar dan sudah penuh dengan orang. Kami masuk dan Mila mulai menyapa teman-temannya. Dia mulai memperkenalkanku tapi aku tidak melakukannya, sebenarnya peduli untuk itu. Mataku menjelajahi seluruh rumah untuk mencari Rina. Aku tidak melihatnya. Akhirnya aku bertanya pada Colin, salah satu teman Mila. Katakanlah, apakah kamu kenal Rina? Ya, bagaimana dengan dia? Apakah dia ada di suatu tempat? Tidak, dan menurutku dia tidak akan datang. Jantungku berhenti sejenak. Aku berbicara dengannya di telepon. Dia tampak sangat kesal tentang sesuatu, tetapi dia tidak mau memberitahuku apapun. Rencanaku hancur. Semua usaha sia-sia. Aku bahkan telah menindik telingaku. Aku menjadi sangat sedih dan duduk di sofa. Ini sangat buruk. Saya duduk di sana sebentar dengan mata kosong. Saya harus terlihat menyedihkan. Beberapa pria menyadari hal itu karena dia mendekatiku dan berkata, "Hei cantik, mau berdansa?" "Tidak." "Persetan." Aku berkata dengan suara kemarahan dengan saya, "Ya ampun, jangan jadi ratu drama," katanya sambil berjalan pergi. Saya sedang duduk di sofa setidaknya selama setengah jam. Jauh di lubuk hati saya sekarat dan menjerit. Saya pikir tidak ada yang bisa menyelamatkan malam itu, sampai Corinne duduk di sebelah saya. Sepertinya kamu tidak menyukai pestanya, bukan? Kelihatannya seperti itu, kataku dengan marah. Saya tidak ingin berbicara dengan siapapun ya, itu bisa dimengerti. Kamu membuat dirimu begitu cantik lalu kamu duduk sendirian, artinya kamu datang ke sini untuk bertemu seseorang tetapi mereka tidak datang, aku juga akan kesal. Aku memandangnya tapi tidak berkata apa-apa. Dia sangat cantik loh, dia menatapku, maksudku Rina. Bagaimana kau? Tanda tanya. Aku bertanya sangat terkejut ya. Aku tahu kalau Rina begitu kesal, itu ada hubungannya dengan kehidupan cintanya. Daripada kamu menanyakan Rina dan kesal saat aku bilang dia tidak akan datang. Setelah itu kamu menyerang Brandy, cowok paling keren di muka bumi, yang mengajakmu berdansa. Jadi menurutku kamu pasti sangat kesal, atau kamu tidak suka cowok, atau keduanya. Dari yang kuingat sekitar setahun yang lalu Rina ingin memberitahuku beberapa rahasia tentang dia dan Monica, teman bersama kami, tapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Jadi aku menyatukan potongan-potongan teka-teki itu dan tahu kalian berdua punya sesuatu di antara kalian, tetapi Rina tidak mau mengakui bahwa dia menyukai perempuan. Kasus ditutup. Aku mencuci kaget. Bagaimana mungkin dia mengetahui semua itu? Dia melihat kebingunganku dan berkata, "Ya, aku tahu aku cukup tangguh." Dia mulai melihat arlojinya. "Oke,
Jadi sudah waktunya kamu berterima kasih padaku. Terima kasih untuk apa? Karena mengambil fotomu saat kamu duduk di sini semuanya menyedihkan dan mengirimkannya ke Rina dengan teks Rina. Berhentilah berbohong pada dirimu sendiri. Tidak apa-apa menyukai laki-laki dan perempuan. Dan kamu harus mengakui bahwa kamu menyukai perempuan. Tidak apa-apa. Dan sekarang pergilah ke pestanya karena pacarmu pantas diperlakukan lebih baik. Wah, apa? Saya kesulitan memprosesnya. Kapan Anda mengirimkannya? Sekitar setengah jam yang lalu, katanya sambil tersenyum, dan dengan perhitunganku, inilah dia. Dia menunjuk ke pintu. Aku melihat ke tempat yang dia tunjuk. Dan itu dia. Cantik seperti biasanya. Dia mengenakan rok keseluruhan hitam di atas lutut dan blus bergaris hitam putih. Kurasa dia suka baju terusan. Dia memperhatikanku dan tersenyum malu-malu. Aku juga tersenyum padanya. Aku segera menoleh ke Karim. Terima kasih banyak. Aku berhenti sejenak, tapi bagaimana kamu tahu waktu kedatangannya? Sebenarnya aku melihatnya ketika dia memarkir mobilnya dan langsung mendatangimu. Dia tersenyum lebar. Sekarang pergi. Pekerjaan dewa asmaraku di sini sudah selesai. Aku mengucapkan terima kasih lagi dengan isyarat mengangguk dan mendekati Lina. Kami bertemu di tengah jalan. Kamu terlihat cantik, kataku padanya. Tidak secantik kamu, jawabnya, dan memberiku ciuman di pipi seperti yang dia lakukan sebelumnya. Tapi kali ini gerakannya lebih lambat dan lebih lembut. Kita harus bicara secara pribadi. Aku mengangguk dan dia meraih tanganku dan menarikku menjauh dari orang-orang. Kami naik ke atas menuju sebuah ruangan yang penuh dengan buku. Ini perpustakaan Ayah Mirna. Tidak seorang pun boleh mengganggu kami di sini karena tidak ada tempat duduk, katanya sambil duduk di lantai. Aku duduk tepat di sebelahnya. Duduk di lantai dengan gaun sungguh aneh. Saya harus meletakkan kedua kaki saya di satu sisi sambil menyandarkan seluruh tubuh saya di sisi yang lain. Itu tidak terlalu nyaman, tetapi saya bisa terbiasa dengan cepat. Kami duduk di sana beberapa saat dalam diam, hanya saling memandang. Kurasa sebaiknya aku mulai dengan permintaan maaf untuk kemarin dan hari ini, kata Rina. Tidak apa-apa, kamu datang. Ya, tapi tetap saja aku menyakiti perasaanmu, hanya karena aku tidak mau mengakuinya pada diriku sendiri. Karena aku takut. Tapi aku tidak takut lagi. Aku rasa aku mencintaimu. Saya hampir tidak mendengar kalimat terakhirnya karena dia hampir membisikkannya. Tetap saja itu adalah hal terindah dan menakjubkan yang saya dengar dalam hidup saya. Saya sangat senang dan gembira sehingga saya meraihnya dengan kuat. Menariknya ke arahku dan mulai menciumnya dengan penuh gairah. Kami berciuman selama sekitar 1 menit ketika saya sudah cukup dingin untuk berhenti menciumnya sejenak dan berbisik di telinganya.
Aku pun mencintaimu. Kami melanjutkan ciuman kami selama beberapa menit. Saya berada di surga. Mimpiku menjadi kenyataan. Saya tidak pernah merasa begitu baik, begitu hidup. Tangannya mulai bergerak ke atas dan ke bawah punggungku. Saya mulai melakukan hal yang sama. Aku bosan dengan caraku duduk, jadi aku berlutut dan mulai mencium lehernya dari belakang. Dia terengah-engah. Dia kemudian berbalik ke arahku dan juga berlutut. Dia terus menciumku dan dia meletakkan tangannya di bawah rokku. Dia mulai menggerakkannya ke atas dan ke atas menyentuh paha bagian dalamku dan mengangkat rok sedikit lagi setiap detiknya. Tidak ada yang lebih saya inginkan selain mendorong hal ini ke depan. Tapi apa yang Ring harapkan dari celana dalamku bukanlah hal yang akan dia temukan di sana. Jadi aku meraih tangannya tidak tunggu, berhenti. Apa masalahnya? Kita tidak bisa melakukan ini. Tidak sekarang, maksudku aku sedang mencari kata-kata yang tepat. Tetapi bagaimana aku harus mengatakan kepadanya sekarang bahwa aku laki-laki? Sekarang, ketika dia mengakui bahwa dia menyukai perempuan. Berdasarkan perkataan Corin, kurasa dia juga menyukai laki-laki. Tapi ini mungkin akan menjadi sedikit kejutan baginya. Dan bagaimana jika dia panik, lari dari sini dan mulai berteriak kemana-mana bahwa aku adalah orang aneh yang memakai gaun? Tidak, aku tidak bisa mengatakannya di sini, tidak malam ini. Ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu, tapi aku tidak bisa melakukannya hari ini. Kenapa? Ada apa? Tolong, bisakah kamu mempercayaiku dalam hal ini? Aku meraih tangannya. Aku akan memberitahumu besok. Kamu bisa pergi ke tempat Mila saat dia sedang bekerja, atau aku bisa pergi ke tempatmu. Tapi tidak hari ini. Rina tampak bingung. Tapi setelah beberapa saat dia berkata, "Oke, saya percaya kamu." Dan dia memelukku. Kami menghabiskan beberapa menit lagi berpelukan seperti ini. Setelah beberapa saat kami memutuskan untuk kembali ke pesta. Jauh lebih baik sekarang ketika Rin ada di sana. Kami menari, minum, berbicara dengan orang-orang. Segalanya tampak lebih baik dengan Rin di sisiku. Bersamanya aku merasa hidup.